nggak pernah nyaut-nyaut, ada tetangga susah dia nggak mau datang, tinggal di sini. Kira-kira ketika dia ada pesan, respon kita gimana? Nggak ada kontribusinya lingkungan, kira-kira bagaimana? Tetapi kalau ada orang di sini punya kontribusi, walaupun dia nggak punya uang banyak, apa pejabat dia ngomong, kan gitu kan? Ada ketemu dia datang, ada kumpul dia ikut mengumpul itu, kontribusinya ada. Walaupun ketemu sholat dia nggak bisa nyumbang banyak, paling nggak tenaganya dia ngasih. Walaupun dia nggak punya donasi banyak, tapi kalau bila bakatnya betul-betul mendatang, dia nggak datang dia kontribusi bayar iuran 20.000 kan gitu kan? Itu adalah bentuk kontribusi. Orang yang punya kontribusi, otomatis maka lingkungan pun akan anggap dia kan gitu. Sama Allah pun demikian. Allah sudah kasih semua rezekinya, kontribusi lu mana? Ada masjid, ada musola butuh karpet, ada genteng bocor, ada bocah kesel, itu kontribusi. Nah, orang yang senantiasa memberi itulah yang nanti menjadi salah satu ciri karakter penduduk surga. Ini kan agak menuju ini kan kita sejak kemarin kan ada sahabat miskin, Abu Dujana. Abu Dujana ini miskin, di depan rumahnya ada Yahudi punya pohon korma kan gitu, punya pohon korma ngadu sama Rasulullah gitu. Kenapa? Karena pohon korma itu jatuh ke kahang rumah dia. Anaknya tuh kalau pagi-pagi lapar suka ngambil korma, ya tetangganya ngambil ngomel. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq membebaskan pohon tadi, dibeli sama Abu Bakar. Apa gantinya? Si Yahudi minta 40 pohon korma di satu lahan. Jadi jual pohon mintanya 1 hektar kan gitu Pak. 1 pohon bisa dibayar 1 hektar, dibeli sama Abu Bakar. Dibeli. Nah, habis dibeli emang dasar Yahudi ya, Yahudi Israel nih. Apa dia bilang? Wah, apa udah dibeli juga kan pohonnya di depan rumah kita. Kita senggetin aja biasa. Tuh Yahudi. Padahal pohon sudah dibeli. Nah, ketika itu malam-malam datang Jibril dengan Rasulullah. Ya Rasul, kamu tahu nggak apa Jibril? Itu Yahudi yang jual pohon tuh ngomong begitu tuh. Terus kata Rasulullah, doa, ya Rabb, pindahin kalau pohon-pohonnya ke depan Abu Dujana. Nah, pas pagi-paginya Abu Dujana mau sholat subuh, buka pintu kaget ada pohon korma depan rumah. Oh bisa tak pohon korma pindah? Yang buat Allah apa sih kagak? Jangan mindahin pohon korma, mindahin status bujang ke jangan bisa. Sangat mudah. Kalau dia bilang, kan gitu kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita tentang Abu Bakar nih. Makanya turun ayat ini banyak menceritakan tentang Abu Bakar luar biasa nih. Pamaman atau watakto. Jadi pertama yang seorang suka ngasih. Apa yang kita bisa kasih? Nggak punya harta, punya ilmu, udah sebarin, ajarin orang-orang kan gitu kan. Kita punya tenaga, ajarin gitu kan. Kita punya akses, punya link, kasih gitu kan. Yang penting bagus-bagus kan. Karena atau ini dasarkan watakto taka wasor dapabil husna. Nah orang-orang ini kalau dia sering berkontribusi, maka Allah akan kasih kemudahan. Pasanuya siluhu lil yusra. Allah akan kasih mudah akses buat ke surga. Orang kalau ahli surga Pak, itu dia mau berzikir gampang. Mulutnya selalu ringan dia berzikir pada Allah. Karena Allah kasih. Mau sholat enteng aja, mau sholat enteng, baca Quran enteng, zikir enteng. Kenapa? Karena memang pasanuya siluhu lil yusra. Allah permudah dia jalan menuju surga. Allah permudah dia jalan untuk ibadah kepada Allah. Allah permudah dia jalan untuk takwa kepada Allah. Kenapa? Karena sering aktor. Nah makanya kalau ada orang-orang baca Qurannya lidahnya berat, zikir nggak pernah, sholat malas-malasan, jangan-jangan dia jarang sedekah. Jadi salah satu cara untuk meningkatin, kalau kita lagi futur nih, ya suka futur kan ya, suka malas-malas, aduh malas-malas. Jangan sedekah kita kurang. Untuk naik ibu itu sedekah. Karena janji Allah orang yang sering memberi itu Allah akan kasih kemudahan dia. Maka kalau sampai sekarang kita masih bangun susah bangun malam, jangan-jangan susah banget ke surga ya. Iya bangun malam susah, sholat susah.
Itu ciri itu. Kenapa? Kebalikannya, amma membakhila wasana, orang yang balik itu ya, yang mempercayai diri, nggak percaya dengan hari pembalasan, fasaniyasilu lil usra. Allah kasih fasilitas, Allah kasih kemudian buat yang jelek-jelek. Mau nonton gampang, saweran gampang, itu ciri-ciri tuh. Nyogok gampang, pokoknya itu udah ciri-ciri dah. Ciri-ciri ahli neraka itu ada 3 juga karakter. Nah, makanya kalau ada orang suka ngasih, tinggal nilai diri kita nih. Kita itu lebih senang ngasih atau dikasih. Kalau kita masih senang dikasih terus, nah jangan-jangan tuh belum nyampe level kita. Karena ahli surga itu senangnya ngasih, bukan dikasih. Jadi kalau kita mau ukur, kita harus itu bukan ya, ukur aja. Bapak itu lebih senang ngasih atau dikasih. Karena ada orang pelit, ada orang pelit tuh, saking pelitnya, jangan mau orang lain, sama diri sendiri pelit. Sama diri sendiri pelit, lapar kan pengen sumpah yang merokok, sayang adunya itu buat di sini susah pak, nongkrong nyambut keris pak kita udah kapan nyambut keris gitu kan. Kalau ada rokok orang nggak rokok gua kan gitu, itu ciri-ciri orang kayak gitu tuh ya, ciri-ciri pokoknya bang sama diri sendiri pak. Nah ada orang dulu meninggal kan di Jakarta kan, di Jakarta. Kenapa? Dia saking iritnya pak, makan itu diirit-irit. Begitu meninggal ternyata kekayaannya miliaran. Ahmad diri sendiri pelit. Ada orang pelit sama anaknya ini sakit-sakitan, gitu kan. Suruh udah nggak usah, udah kasih berwarna aja. Saking pelitnya tuh, sama anak itu nggak mau. Apa itu anak meninggal. Luar biasa. Oh itu saking pelitnya pak, dosanya kita ambil kalau boleh. Saking pelitnya, dosanya kita ambil kalau boleh, orang saking pelitnya. Nah itu udah karakter. Karakter orang-orang penduduk neraka, satu dia pelit, ya, dia pelit. Kemudian wa amma membakhil wastakna, senang ngumpulin, gitu kan, sayang kan, gitu kan baik orang. Duit ditabung, gitu kan. Dapat banyak emang lagi betapa. Sementara Allah bilang nih gua kasih modal buat bikin rumah di surga, gitu kan. Maka jangan dari rezeki Allah sudah atur, nggak bakal tukar. Nggak ada ceritanya orang suka ngasih jatuh miskin, nggak ada cerita. Itu kan surga. Pasalnya seluruh orang yang pelit, yang nggak percaya sama hari kiamat, percaya sama pembalasan, dia pikir hartanya akan berguna. Allah akan kasih dia mudah untuk hal-hal menuju neraka. Makanya dia mau sujud Allah nggak kasih, dia mau puasa Allah nggak kasih. Masa pak? Ada masa Allah nggak ngasih dia sholat kan? Gitu caranya. Pas kira aja johor dikasih situ, kan gitu kan? Pas kira jangan aja nih, aduh kasih lagi gitu deh. Gitu. Nanggung gitu. Nah itu banyak cara Allah kasih itu semua biar apa? Biar orang nggak sujud, biar orang nggak sebut namanya. Nah bersyukurlah kita kalau sampai sekarang kita masih Allah kasih kesempatan buat bersujud, buat nyebut namanya. Nah kita mencari yang kedua itu keberkahan rezeki. Nggak apa-apa harta kita sedikit, tapi Allah cukupin. Karena orang kaya bagaimana pun tetap tidurnya masih gitu kan. Kamarnya udah di 10 meter. Dia tidurnya semana? Ya segitu juga. Emang badannya jadi lebar 10 meter enggak lah. Tetap aja segitu. Makan gitu kan, tetap aja. Bahkan orang-orang kaya makannya susah. Ini diabetes, ini kolesterol, ini ya Allah, duit miliaran, makannya sih rebus. Benar Bapak yuk? Dan kita gaji pas-pasan makan ayam jadi, gitu kan? Makan jengkol jadi, apalagi makan rendang kan gitu kita. Nih, justru orang makin kaya, makin Allah cabut nikmatnya.
nggak boleh ini, tidur harus jam sekian, makan harus ini, nggak ada nikmatnya. Itu ciri-ciri tuh, ya.